Hey English learners, kalian tahu nggak sih kalau untuk kita bisa berbicara dengan bahasa tertentu, kita harus memproduksi kata-kata yang akhirnya kita ucapkan atau tuliskan. Jika kita adalah native speaker atau penutur asli, yang mana kita lahir dan besar dengan bahasa tersebut, secara otomatis kita dapat memproduksinya tanpa bingung bagaimana merangkai kata-kata tersebut dalam kalimat. Tapi, jika kita adalah non-native speaker, kita akan sulit untuk memahami sebenarnya kata tersebut gunanya untuk apa sih? Karena saat kita cek di kamus, terkadang tidak ada padanannya dalam bahasa kita. Nah, sebelum kita jauh-jauh pengen bisa ngomong pakai bahasa Inggris nih, agar teman-teman tahu dan bisa merangkai kata-kata untuk berbicara nantinya, di video ini aku akan kasih tahu kalian kalau setiap kata bahasa Inggris yang kita ucapkan, every word that we speak, write, or use has a function in the sentence. Jadi, setiap kata yang kita pakai itu punya fungsi dalam kalimat. Nah, fungsi-fungsinya apa aja sih? Penasaran? Oke, kalau penasaran, tonton terus videonya sampai habis, karena kali ini kita akan belajar fungsi-fungsi kata tersebut atau biasa disebut dengan parts of speech. Part of speech dalam bahasa Inggris itu ada 9. Jadi, fungsi setiap kata dalam suatu kalimat itu ada 9. Apa aja sih? Yang pertama ada noun, kata benda. Yang kedua, pronoun, kata ganti. Yang ketiga, adjectives. Yang keempat, verbs atau kata kerja. Kelima, adverbs, kata keterangan. Keenam, ada preposition atau kata depan. Ketujuh, ada conjunctions atau kata penghubung. Kedelapan, ada determiners atau kata penentu atau kata sandang. Dan yang terakhir, ada interjections atau kata seru. Let's discuss all of them one by one. Alright, yang pertama adalah noun. Noun atau kata benda adalah kata yang memberikan nama pada sesuatu. Sesuatunya itu apa sih? Sesuatunya misalnya ada orang, tempat, ide, konsep, dan aktivitas tertentu. Orang, contohnya I, aku. My mom, ibuku. Mr. Jokowi, Bapak Jokowi, dan sebagainya. Tempat, contohnya house, rumah. Beach, pantai. Mountain, gunung. Ide, konsep, dan aktivitas tertentu, contohnya knowledge, pengetahuan. Weather, cuaca. Religion, agama, dan sebagainya. Yang kedua adalah pronoun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang menggantikan noun atau kata benda. Pronoun digunakan jika pembaca atau pendengar dari kata itu sudah tahu kata benda apa yang dimaksud. Contohnya, Anna is my little sister. Anna adalah adikku. She is 6 years old. Dia berumur 6 tahun. She is very cute and beautiful. Dia sangat lucu dan cantik. Kata she atau dia di dalam kalimat tersebut adalah kata yang menggantikan kata Anna. Sehingga kata she tersebut disebut dengan pronoun. Alright, yang ketiga adalah adjectives. Adjectives atau kata sifat adalah kata yang menjelaskan noun atau pronoun. Contoh, a beautiful girl. Kata beautiful menjelaskan girl. Gadis itu gadis yang seperti apa sih? Maka kata beautiful menjelaskan bahwa gadis itu adalah gadis yang cantik. Atau bisa juga ditulis, a girl is beautiful. Gadis itu cantik. Kata beautiful di sini juga berperan sebagai adjektif yang menjelaskan gadis itu seperti apa. Oke, yang keempat, verbs. Verbs atau kata kerja adalah kata yang mengungkapkan suatu tindakan. Contoh, write, menulis. See, melihat. Swim, berenang, dan sebagainya. Yang kelima ada adverbs. Adverbs atau kata keterangan adalah kata yang menjelaskan adjectives, verbs, atau adverbs yang lain dan juga menjelaskan kalimat. Perhatikan contoh kalimat ini. Oke, perhatikan pada kalimat pertama, kata very,
menjelaskan kata interesting. Artinya, jika kita lihat dalam kalimat ini, film ini semenarik apa sih? Dengan kata very, maka dapat menjelaskan bahwa film itu very interesting atau sangat menarik. Oleh karena itu, pada kalimat ini, adverbs berfungsi untuk menjelaskan adjective. Next, perhatikan kalimat yang kedua. Kata slowly menjelaskan kata open. Pada kalimat ini tertulis, saya membuka jendela. Membuka jendela yang bagaimana? Membuka jendela dengan pelan-pelan. Kata slowly memperjelas kata kerja open, sehingga fungsi dari adverbs pada kalimat ini untuk menjelaskan verb. Alright, berikutnya perhatikan kalimat yang ketiga. The restaurant is almost fully booked. Kata almost atau hampir yang merupakan kata keterangan menjelaskan kata keterangan di sebelahnya, fully atau penuh. Sehingga fungsi adverbs di sini adalah untuk menjelaskan adverbs lainnya. Lanjut, perhatikan kalimat yang keempat. Kata fortunately atau dalam bahasa Indonesia untungnya menjelaskan seluruh kalimat berikutnya, sehingga adverb ini menjelaskan sentence. Oke, next kita masuk part of speech selanjutnya. Prepositions atau kata depan. Kata depan adalah kata yang menginformasikan sesuatu hal berhubungan dengan sesuatu yang lain. Biasanya kata yang dijelaskan dalam bentuk noun atau pronoun. For example, in, on, at, with, through, by, of. Okay, let's take a look in the example. My book is on the table. Bukuku ada di meja. Kata on di sini menginformasikan di mana letak buku itu, sehingga merupakan salah satu contoh dari preposition atau kata depan. I study at school. Saya belajar di sekolah. Kata at di sini menginformasikan di mana saya belajar, sehingga merupakan contoh dari preposition. Alright, next, conjunctions atau kata hubung. Conjunction adalah kata yang menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Apa itu frasa, klausa? Nanti kita akan bahas di video yang lain. Sekarang, let's take a look at the example. Jadi contoh conjunctions diantaranya for, and, nor, but, or, yet, so, after, since, although, and etc. Oke, perhatikan kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama di sini menjelaskan bahwa conjunction menghubungkan dua kata, yaitu apple and banana. Dan kalimat yang kedua di sini conjunctions menghubungkan dua kalimat, yaitu I like you dan juga I hate you. Oke, selanjutnya adalah determiner. Atau dalam bahasa Indonesia, kata sandang atau juga bisa disebut kata penentu. Determiner berfungsi untuk memperjelas arti atau makna dari kata benda atau noun. Contohnya, a, an, the, this, that. Contoh, the book is mine. Kata the di sini menjelaskan bahwa buku tersebut adalah buku spesifik yang sedang dibicarakan. Kemudian, a book is the window of the world. Kata di sini menjelaskan bahwa buku secara umum merupakan jendela dunia, sehingga tidak merujuk kepada buku yang mana. The last but not least, interjections, atau biasa disebut dengan kata seru. Interjection adalah part of speech yang digunakan untuk menjelaskan emosi. Contohnya, hey, wow, oops, dan sebagainya. Alright guys, I think segitu dulu untuk penjelasan tentang parts of speech kali ini. Ini adalah penjelasan secara general aja. I hope you all understand. Dan di video selanjutnya aku akan bahas masing-masing parts of speech in detail. Thank you so much for watching. English learners, bye!